Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-13 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Al-Akhnas bin Syarik. Ini adalah tokoh ke-13 kita. Nama yang lebih panjangnya adalah Al-Akhnas bin Syarik Ats-Tsaqafi. Dia ini adalah pemimpin dari Bani Zuhrah. Dan dia juga termasuk salah satu dari pemuka dari suku Quraisy. Sama seperti Abu Jahal bin Hisham dan juga Abu Sufyan bin Harb. Dan mereka bertiga nih wataknya sama. Mereka bertiga ini melarang orang-orang untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka takut ketika orang mendengarkan, orang jadi ikut ajaran Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika, mereka bertiga ini penasaran juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, secara sembunyi-sembunyi ini secara terpisah. Jadi Al-Akhnas bin Syarik ini secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar tanpa memberitahu Abu Sufyan dan Abu Jahal. Abu Jahal juga begitu. Diam-diam mendengarkan tapi tidak kasih tahu Al-Akhnas dan juga Abu Sufyan. Abu Sufyan juga begitu. Diam-diam mendengarkan kemudian tidak kasih tahu Al-Akhnas dan Abu Jahal. Jadi mereka saling menutupi kalau mereka ini mencuri dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka bertiga ini ketahuan oleh mereka masing-masing begitu. Jadi Al-Akhnas ketahuan oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketahuan oleh Abu Jahal dan Al-Akhnas. Abu Jahal juga ketahuan oleh Al-Akhnas dan Abu Sufyan. Jadi saling tahu akhirnya. Lalu Al-Akhnas bin Syarik dan Abu Sufyan bin Harb bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad?" Kemudian Abu Jahal bin Hisham ini menjawab, dia bilang, sesungguhnya kami dan Bani Abdi Manaf, kami di sini itu Bani Makhzum, jadi Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Sungguhnya kami dan Bani Abdi Manaf itu, saling bersaing untuk merebut simpati. Jadi kalau Abdi Manaf itu memberi makan, kami juga memberi makan. Kalau Abdi Manaf itu membawa barang, kami juga membawa barang. Kalau Abdi Manaf itu bersedekah, kami juga bersedekah. Lalu sekarang mereka itu mengatakan bahwa mereka mempunyai seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Lalu bagaimana caranya Bani Makhzum menyamai itu gitu? Maka sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan membenarkannya dan kami tidak akan beriman kepadanya. Bahkan Abu Jahal bin Hisham ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa." Al-Akhnas bin Syarik ini juga pernah menolak permintaan dari Rasulullah SAW dan juga Zaid bin Haritha untuk meminta jaminan perlindungan untuk masuk Mekah sepulang dari Taif. Seperti yang sudah saya ceritakan di video ke-8 dengan judul tentang Al-Mut'im bin Adi. Nah, di situ ada tuh. Nah, kemudian Al-Akhnas bin Syarik ini pada waktu perang Badar, dia itu sempat mengusulkan kepada atau memberi saran kepada Abu Jahal untuk pulang saja ke Mekah. Karena mereka itu baru saja mendapatkan surat dari Abu Sufyan yang mengatakan bahwa kafilah dagang Quraisy itu sudah selamat dari kejaran pasukan muslimin dan siap menuju Mekah. Maka Al-Akhnas bin Syarik merasa bahwa sudah tidak perlu lagi kita ke Badar untuk berperang, maka lebih baik kita pulang saja. Tapi saran dari Al-Akhnas bin Syarik ini ditolak oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka Al-Akhnas bin Syarik ini kemudian pulang sendiri. Dia membawa pasukannya, semua orang Bani Zuhrah itu, jumlahnya ada 300 orang. Mereka akhirnya pulang ke Mekah dan tidak ikut perang Badar. Nah, ketika perang Badar selesai dan pasukan Mekah, pasukan musyrikin ini kalah telak, orang-orang Bani Zuhrah itu semakin kagum dengan Al-Akhnas gitu. Karena mereka pikir, Al-Akhnas ini pemikirannya tajam gitu, dia bisa menganalisa keadaan dan segala macam. Jadi Al-Akhnas bin Syarik ini makin dikagumi dan makin disegani di kalangan Bani Zuhrah. Al-Akhnas bin Syarik ini termasuk orang yang suka menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberi dia 9 sifat yang ada di dalam surah Al-Qalam ayat 10-13. 9 sifat itu kurang lebih, saya tidak hafal itu, tidak masuk dalam sifatnya itu saya. Ini 9 sifatnya itu baru mau saya baca. 9 sifatnya itu adalah banyak bersumpah, hina, banyak mencela,
kemudian fitnah, tukang fitnah, kemudian suka menghalangi perbuatan baik, kemudian melampaui batas, banyak dosa, kasar, dan terkenal kejahatannya. Ini 9 sifat yang Al-Quran gambarkan yang ada di dalam diri Al-Akhnas bin Syarik ini. Nah, di dalam buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, Syekh Safiur Rahman tidak menulis akhir cerita dari Al-Akhnas ini. Akhir hidupnya bagaimana, seperti apa, tidak tahu. Nah, tapi ketika kalau kita googling Al-Akhnas bin Syarik ini, maka kita akan menemukan banyak tulisan bahwa Al-Akhnas bin Syarik ini dia kemudian masuk Islam, tapi pura-pura. Jadi dia ini terkenal sebagai tokoh munafik. Nah, lebih kurangnya itu cerita tentang Al-Akhnas bin Syarik. Semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok di video berikutnya. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.